Di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola, Kembali Niko. lagi mengudara di Di udara Jakarta yang Yo. ya mungkin nggak bersih-bersih amat tapi sudah better, Nik. amin. Amin. Gila ya, ini kita di studio yang sangat gokil, Nik. Udah lama kita nggak di sini. Ya. Udah lama. Thank you banget nih buat Box to Box sudah menyediakan tempat. Kita memang bukan bagian dari Box to Box to Box, Box. belum. Tapi kita pelanggan setia. Pelanggan setia. Pelanggan setia. Sejak 2022. 2022 kita nyewa rental di Box to Box dan sekarang lebih bagus banget. Ada dikasih hanger sekarang, Nik. Ada kaos kita ya kan. Ada nama, yoi. Ada namanya. Jadi biar kalian tahu siapa sebenarnya hostnya. Ya, gitu kan. dan kami juga mohon maaf selama hampir sebulan kami off dulu ya kan. Benar. Sejak rekaman yang terakhir karena memang satu dan lain hal. Satu dan lain hal. Iya. Tapi Tapi satu-satunya. karena sama-sama sibuk. Lu sibuk apa sih, Ben? Ya, biasa masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Oh. Terus ujian-ujian tengah semester lah. Anjir, kayak. udah ada UTS. Udah ada UTS. Lah, lu bukannya baru masuk sekitar 2 bulan juga ya? Langsung ujian? Gue juga gak paham sih bang sama dosen-dosen ma- gue ini gitu. Jadi kayak harusnya normalnya kan kayak mungkin kalau 2 bulan itu kan berarti 8 minggu kan. Yes. Jadi lu belajar itu 7 minggu, minggu terakhir Mm-hmm. ujian. Kalau Oke. gue kadang udah 5 minggu, minggu depan ujian ya gitu. Suka-suka mereka aja. Tapi by the way untuk awal-awal dulu nih kan kemarin kan pendengar kita kan cuman baru tahu lu udah kuliah di LPDP di luar negeri nih. Benar. Di NUS. Nah. Hari pertama lu pas kuliah tuh lu ngapain? Di ospek kah? Suruh jalan jongkok kah? Dicepakin kah? Atau gimana nih di NUS nih? Enggak sih, gue hari pertama tuh minggu pertama lebih tepatnya ya, minggu 0 lah, minggu 0 itu orientasi biasa. Kayak ya ospek kan juga kepanjangannya kan sebenarnya kan O-nya kan orientasi kan. Orientasi Pengenalan kampus. gitu. Ya. Jadi sama ada orientasi pengenalan kampus, cuman modelnya udah lebih modern lah. Lebih modern. Nah, ini enak nih. Modernnya kayak gimana nih kalau di NUS nih? Pakai tab semua kah? Atau pakai layar digital semua kah? Atau gimana? Enggak sih ya, lebih ke presentasi di kelas aja. Ada presentasi itu memang presentasi bukan kita ya. Maksudnya ada kayak jadi hari pertama pasti pengenalan fakultas lah gitu loh. Jadi kayak kayak seminar. ya mungkin bukan bilang seminar ya, lebih seminarnya tuh nanti mungkin baru hari kedua. Jadi hari pertama tuh masih kayak kenalan, ini gua dekan lu, ini gua program manager untuk lu program apa sekarang gitu. Ruang kelasnya tuh auditorium atau kayak ruang kelas kita biasa sih di Indo sih? Atau banyak mereka auditorium? Nah bedanya kalau dulu kan kita satu angkatan berbagai macam prodi dikumpulin kan. Betul. Kalau ini kita per program per satu orientasi gitu. Jadi satu program satu kelas gitu biasanya. Berarti lebih fokus ya. Lo Fokus. kenalnya sama teman-teman seprogram lo aja deh gitu. Kenalnya satu program aja. Berapa orang sih, Nik? Satu program lo itu? 52 52 orang. 52 orang. Gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit juga ya. Pas lah, pas Sekelas lah ya. Pas. Wah, banyakan cowok, banyakan cewek. Kayaknya sih banyakan cewek ya. Ya. Banyakan cewek kayaknya. Sudah jelas. Negaranya, Nik, negaranya. Biar kebayang nih Nah maksud ini gua. yang lucu ya. Jadi kalau sekolah di Singapura itu biasanya S1 ya. Kalau kita Ya. bilang S1 tuh lebih banyak orang Singapurnya atau Singaporean gitu. Oh. Itu 90% Singaporean, 10% orang luar lah gitu. Makanya kan kadang-kadang ada orang yang anak SMA yang ambi pengen masuk ke Singapura tuh susah. Betul. Karena memang cuma dijatahin 10%. Oke. Nah kalau buat S2 sama S3 itu kebalik. Jadi orang Singapurnya tuh cuma 10%, 90%-nya tuh orang luar gitu. Nah dari 52 itu orang Indonya itu ada 6 orang. Mm-mm. Singaporeannya tuh mungkin 4 orang. Dikit juga ya. Terus? Banyakan dari Cina mainland. Woi, 40-an orang tuh atau 20-an orang Bisa dari lebih dari 25 mungkin. Wih, Lebih gokil. bisa 30 mungkin. Banyak. Malah yang Asia Tenggara malah dikit. Eropa ada nggak masuk ke Eropa atau Amerika? Orang UK ada satu. Idi. Orang UK satu. UK satu ya. Terus apa lagi ya? Vietnam satu, Filipina satu gitu. Padahal ekspektasi gue waktu itu datang tuh kayak banyak orang Asia Tenggara sih gitu. Jadi Oke. kita kan kalau keliling-keliling misalnya mau jalan-jalan minimal ada kenalan gitu di sana gitu. Tapi kebanyakan Cina mainland. Dan itu tuh seminggu itu lo ketika sama ketemu teman-teman baru segala macam rata-rata nih mereka nih biar pendengar kita juga kebayang kalau kuliah S2 di NUS nih. Udah bekerja dulu atau fresh grade nih kebanyakan saat lo di program lo ini?
Banyak kan fresh grade. Banyak kan fresh grade? Banyak kan fresh grade. Wow, berarti lu paling senior ya nanti? Atau enggak? Paling senior gue. Kebetulan ada satu angkatan gue, anak 2000-nya sama gue gitu. Jadi kita berdua yang paling senior lah. Paling senior. Tapi nggak ada lagi yang paling senior deh. Oke. Rata-rata ada pengalaman kerja tapi kayak 3 tahun, 4 tahun gitu. Dan lu saat minggu pertama tuh enjoy nggak? Atau lo ada challenge-nya di minggu-minggu pertama itu? Gue bilang enjoy karena memang dia ngasih orientasinya tuh tadi kayak misalnya hari pertama kan perkenalan standar lah. Nah, tapi hari kedua ketiga tuh dia udah ngasih tahu bahwa lu kalau masuk ke NUS, business school ya, terutama business school, kita udah siapin tuh namanya konselor untuk karir gitu. Jadi dari awal pun lu tuh udah disiapin untuk nanti lu lulus dari program ini tuh udah siap gitu. Jadi CV lu nanti dibantu. Yang bener lu? Benar. Iya, jadi nanti bahkan di minggu-minggu itu juga diajarin cara bikin CV yang bagus tuh gimana, terus keren cara lu presentasi gimana. Cara gitu. presentasi? Cara presentasi gitu. Nah terus cara lu mengenali diri lu tuh kelebihannya apa. Jadi nanti pada saat lu nulis CV itu juga langsung ke expose lu kuatnya di mana gitu. Jadi nggak babi bu karena sekarang tuh rekruter udah nggak pakai 100% orang. Jadi mereka tuh screening awal pakai mesin dulu bang, pakai teknologi gitu. Bukan mesin fotokopi dong? Bukan. Jadi di screening. Nah jadi CV lu tuh nanti dicari keyword-keyword yang relevan dengan kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Oh, baru dia masuk ke HR. Nah, baru masuk ke HR atau user gitu. Jadi kalau di misalnya CV lu itu kata-katanya terlalu general, nggak ada strong pointnya, malah chance lu untuk masuk malah susah. Atau nggak dia pakai chat GPT? Atau pakai GPT gitu. Susah ya. Wah, gitu. gila ya. Jadi seminggu lu itu seru sih, juga ya. Sama ada satu hari itu Amazing Race lah. Jadi biar kayak team building gitu. Amazing Race kita dikasih challenge untuk keliling-keliling Singapura gitu. Tapi nggak semua Singapura lah. Jadi yang pusat-pusat kebudayaan aja kita jadi kenal satu sama lain lah gitu. Seru banget sih kampus tuh. Seru. Sorry, ini biar kita juga tahu juga nih. Ini bukunya tuh pakai buku kayak di Indo itu nggak sih? Hard copy juga masih dosennya punya buku kita harus beli gitu. Kayak gitu nggak sih kalau buku-bukunya? Ini pertanyaan gua pertama pada saat gua di kelas tuh. Oh gitu. Itu kita harus beli buku enggak? Karena gua udah kepikiran apa fotokopi aja ya. Masih Depok City mindset ya. Terus kata dia nggak usah. Jadi gitu? di sana tuh buku kalau jadi kan istilah silabus lah ya. Di silabus itu ada misalnya recommended reading gitu. Jadi ada buku yang direkomendasikan dibaca tapi nggak usah lu beli karena di perpustakaan tuh ada. Nah, kadang di perpus itu ada yang hard copy, ada yang soft copy gitu. Nah, kalau soft copy kan lu bisa kapan aja akses kan. Gitu. Oh, pakai website perpus berarti kan? Iya, website perpus. Tapi kalau misalnya hard copy ya model sama lah kayak perpus di Indo, lu mesti ke perpus ngajuin, nanti dikasih. Cuman kalau bukunya dia buku wajib, lu cuma bisa pinjam 2 jam. Sorry, ini buku wajib nih kayak PPKN atau kewarganegaraan gak sih? Bukan ya. Jadi kan gue cuma nanya. Buku wajib pelajaran untuk kelasnya itu. Jadi cuma dikasih waktu 2 jam harus lu balikin. Jadi gak bisa lu bawa pulang. Sorry, ini biar pendengar podcast Otak Masuk juga enggak nih. Lu programnya kalau gua gak salah S2 Manajemen Finance ya? Gua S2-nya namanya bahasa Inggrisnya ya, Sustainable and Green Finance. Sustainable and Green Finance. Ih, gawat. Terus saya Indonesianya gue bingung sih jujur kata. Jadi keuangan hijau lah, keuangan hijau yang berkelanjutan lah. Oh ya gara-gara kita selalu lomba 2 tahun itu kayaknya ya. Kayaknya pendengar podcast Otak Masuk kita stop dulu di sini untuk part 1-nya nih. Nanti kita akan banyak ngobrol lagi tentang ya apa yang gue pelajarin lah. Siap. Thank you semua. Siap. Sampai ketemu Bye-bye. di episode selanjutnya.